Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang penukaran uang dan kenapa sih dampak-dampak dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi terjadinya penurunan uang antara won ke rupiah. Nah, di kali ini saya ingin berbagi sharing kenapa ya. Padahal dulu-dulu ya teman-teman, kalau kita bekerja mengirim uang itu rata-rata ya angka 12 gitu ya. Pengirimannya 12,1, 12, 13, bahkan bisa nyampe 13,8 gitu. Nah, kenapa ini faktornya bisa nyampe kita lihat ya won to rupiah di Google, bahwasanya per hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 5 jam 8, jam berapa ini? Jam setengah 9 ya, jam setengah 9 itu sudah menyentuh di harga 11,10. Oke, seharga 11,10 untuk won rupiah. Nah, kenapa kita mau bahas ini? Karena pada kemarin, pada tanggal 1 Mei atau pas mau lebaran itu, beh, 10,93, 10, 11 gitu. Pokoknya fluktuatif banget turun naik turunnya. Jadi kita mau kirim nggak gitu. Padahal mau lebaran kan. Sedangkan rupiah lagi turun drastis gitu. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi tentang rupiah ini? Nah, ini saya mau jabarkan sedikit-sedikit ya. Karena kemarin kita kan mau puasa itu kebanyakan ini faktor faktor opini saya ya, opini pribadi. Yang pertama adalah teman-teman tentang gajian. Gajian kebanyakan orang kita di Korea itu tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu kebetulan minggu depannya kita itu udah lebaran. Jadi kebanyakan tanggal 10 dan sampai tanggal 20 itu banyak banget yang ngirim kan. Sehingga banyak sekali kita kan membeli uang rupiah tersebut sehingga rupiahnya sedikit naik. Itu faktor pertama menurut saya. Jadi semakin banyak kita ngirim atau membeli uang rupiah tersebut, rupiah itu akan naik. Yaitu kita disebut pahlawan devisa karena kita membeli produk uang Indonesia. Jadi kalau uang semakin kita beli banyak, ya uang Indonesia akan semakin naik. Nah, ini bisa buat teman-teman sebagai referensi ya, biar Indonesia cepat maju. Ayo beliin semua aja uang-uang Indonesianya, oke? Kalau ingin mata uangnya naik. Nah, selanjutnya apa aja? Nah, yang itu tanggal 10 kan, kebanyakan pada ngirim terus mau lebaran. Nah, tetapi kalau bulan Mei ini masih turun drastis nih. Nah, ini faktornya apa gitu. Nah, kita mau cari faktor list ya, list apa aja yang mempengaruhi kondisi keuangan global saat ini, yaitu tentang won ke rupiah. Nah, di antara lain yang pertama adalah kondisi ekonomi Korea tentunya. Jika kondisi ekonomi Korea Selatan mengalami perlambatan, itu permintaan won ke rupiah dapat menurun sehingga nilai tukar menjadi lebih rendah terhadap rupiah. Itu faktor internalnya, faktor Koreanya. Kan kita bisa lihat nih, banyak pabrik yang kayak sepi, terus banyak bangkrut dan lain sebagainya, itu menjadi penghambat terhadap nilai mata uang Korea itu sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi Indonesia. Ini faktor dari Indonesianya. Jika kondisi ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, nah kalau tadi itu perlambatan, ya perlambatan yang di Korea. Tapi kalau di Indonesia lagi meningkat nih, maka untuk rupiah dapat meningkat juga sehingga nilai tukarnya lebih tinggi terhadap Korea. Itu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia di Koreanya sedikit perlambatan ekonominya, dia akan di Indonesia akan naik. Itu faktor dalamnya, faktor di sini ya di Korea. Nah, selanjutnya adalah kebijakan moneter. Ini kebijakan moneter juga mempengaruhi ya, atau kebijakan bank sentral, baik yang di Korea ataupun yang di Indonesia. Dia menaikkan suku bunga atau tidak. Ini karena ya kita tahu lah tentang bank sentral itu sendiri ya turun naiknya ya terpengaruh oleh bank itu. Oke, saya nggak mau bahas panjang tentang bank sentral. Nah, ini teman-teman bisa cari lagi. Nah, yang keempat adalah harga komoditas. Kita tahu ya bahwa Indonesia adalah sebagai pasar komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan lain sebagainya. Jika harga komoditas Indonesia turun, ya maka ekspor Indonesia menjadi kurang
kurang menarik gitu atau kurang menguntungkan dan permintaan untuk rupiah dapat menurun sehingga nilai uang rupiah jadi lebih rendah gitu ya teman-teman. Itu faktor komunitasnya. Nah, untuk yang kelima ini faktor penting karena faktor kondisi global baik perubahan ekonomi, politik, perang dagang, krisis keuangan, dan lain sebagainya. Ini juga mempengaruhi nilai tukar won ke rupiah. Jadi teman-teman harus melihat juga nih dari berbagai sudut pandang. Yang pertama tadi dari Korea, terus dari banknya itu sendiri, terus harga Indonesia ya, karena kita kan tujuannya Indonesia. Jadi harga komunitasnya, terus yang kelima adalah faktor keseluruhan yaitu faktor global. Nah, apakah hal tersebut semua mempengaruhi untuk saat ini ya, kita bisa cek apakah di Korea sedang turun atau sepi gitu ya bahasanya. Saya rasa enggak juga sih, maksudnya stabil aja, stabil kayak nggak ada masalah gitu ya di Koreanya. Nah, yang kedua, apakah Indonesia sedang mengalami peningkatan? Kayaknya enggak juga. Terus apa kebijakan moneter ini mempengaruhi? Iya mempengaruhi tapi enggak juga. Ya kita bisa lihat dari berita-berita ya. Nah saya rasa yang mempengaruhi nilai uang sekarang itu bukan karena Indonesia lagi meningkat, bukan saya mengecilkan Indonesia ya, tetapi memang ekonominya tidak meningkat dikarenakan ada faktor eksternal, yaitu kita bisa lihat di website Kompas bahwasanya mata uang BRIS dan renminbi atau mata uang yuan dari Cina itu sedang perang gitu ya dengan Amerika atau USD. Nah, bahwasanya di sini di akhir dituliskan bahwasanya Bank Sentral Amerika sedang membentuk atau ya sedang lemah gitulah ya, bahwasanya ada ini penyebab utama adalah dari peningkatan luar biasa perdagangan antara Cina dan Rusia. Ya tahu lah ya, Cina dan Rusia ini getol banget ya kalau untuk bekerja sama terhadap apalagi lagi perang tuh. Yang jelas kiblatnya tentang perang Rusia dan Ukraina ya, itulah ya. Minyak dan gas dari Rusia ini menjadi komoditas lain pembayaran yang boleh dilakukan menggunakan RMB. Wow, berarti ini Cina benar-benar sudah 10 kali langkah lebih maju ya kayaknya. Boleh-boleh. Nah, tentu saja sebaliknya dengan penggunaan dolar Amerika dan hukum pasar tetap berlaku. RMB naik pamornya dan dolar Amerika terdepresian. Karena mata uang Cina naik, otomatis mata uang dolar ini lagi tergeserkan gitu ya teman-teman. Sehingga ya pamornya gimana gitu kan. Nah, bagaimana dengan nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika? Bukan berarti karena Indonesia sedang menguat ya ekonominya. Tadi kita bisa analis bahwasanya di sini juga dituliskan bahwasanya rupiah menguat terhadap dolar Amerika bukan karena ekonomi Indonesia yang menguat, melainkan dolar Amerika yang sedang melemah. Itu tadi ya, berarti dolar Amerikanya yang melemah. Kenapa berpengaruh dengan Korea? Ya, karena dolar Amerika ini kan menjadi uang yang sangat global ya pengaruhnya terhadap negara manapun, apalagi Korea sebagai sekutunya Amerika. Ya, jadi itu teman-teman. Ya, tebak. Jadi bukan sesuatu yang gimana ya, bukan dari faktor internalnya, tetapi melainkan faktor dari global, yaitu tentang Amerika yang tersingkirkan ya mata uangnya digantikan oleh RMB atau yuan itu tadi yang dari Cina, dan ada kemunculan mata uang baru yaitu BRIS. BRIS ini dari mana aja? BRIS ini dari kota mana tadi ya? Kota dari negara Brazil, Rusia, Inggris, Cina, dan Afrika Selatan. Seperti euro gitu ya. Dia mau ingin membuat negara mata uang seperti itu, BRIS. Wah, tepuk tangan juga ya. Ini Amerika lagi ketar-ketir ya teman-teman. Mungkin itu aja ya. Saya nggak ingin curhat banyak. Bahasanya di sini yang mempengaruhi nilai mata uang Indonesia yaitu tadi ya kita sudah sebutin ada beberapa hal, dan faktor yang utamanya adalah USD itu sedang tersingkirkan dan mata uang yuan sedang naik, dan ada mata uang baru yaitu BRIS. Oke, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika
Selatan. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bersyukur dan kalau semakin turun, bagaimana pendapat kamu? Apakah tetap bertahan di Korea? Apakah ini Korea masih indah? Dan sampai jumpa. Boleh komen di bawah keluh kesahnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.